Mas bisa terima nggak kalau ada beberapa pihak yang mengatakan gerakan ini muncul ya karena aksinya yang selalu dalam tanda kutip itu menyerang penyanyi. Ya nggak terima lah. Ya nggak Kenapa? terima karena tujuan kita kan tujuan yang awalnya tujuan yang baik. Ya, ya, Kami ya. dibilang apa gerombolan pengemis kayak ini. Tapi karena kami menanggap itu jadi sebuah batu ujian ya udah kita jalanin aja. Tapi beda dengan ketika yang terjadi ketika putusan pengadilan. Ya, selamat datang ya Mas Piu ya di acara OTT, On the Table ya. Terima kasih. Kita mau bicara di atas meja ini ya sesuatu yang apa ya, tanpa rahasia, tanpa misi dan ya nggak ada tendensi macam-macam ya. Iya, Jadi iya. kita lebih terbuka lah gitu ya. Hari ini ada Mas Piu dari Padi dan beliau adalah ketua organisasi Aksi ya Mas ya, Aksi, Aksi ya. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Ya, cukup ya karena kalau saya perjelas lagi beliau ini kan selain seorang musisi, pengusaha juga, beliau juga apa masih aktif sampai sekarang, Iya, bandnya masih masih ngeband. aktif ya. Saya mau tanya ini karena banyak sekarang ini bicara mengenai royalti musik ya, Mm-mm, mm-mm. lagi berkembang ya. Dan terakhir itu di Bali ada bisa dibilang kasus ya, ada Miga Coan ya, Mm-mm. Miga Coan yang akhirnya merembet kemana-mana nih. Sudah ada gerakan untuk berhenti memutar lagu Indonesia. Stop nyetel lagu artis Indonesia di tempat usaha. Gara-gara kasus pemilik Mie Gacoan Bali jadi tersangka lantaran memutar lagu tanpa izin pemilik hak cipta. Saya tuh jadi stop memutar semua lagu artis Indonesia. Bukan cuma untuk penyelenggara event, tapi juga resto, toko, atau bisnis apa saja yang nyetel lagu playlist untuk menghibur pengunjungnya. Kenapa lagu artis Indonesia? Karena pemilik lagu luar negeri nggak akan ngejar ke Indonesia, kecuali Anda bisnis besar. Lalu, lagu-lagu kayak Indonesia Raya itu nggak ada hak ciptanya. Gerakan-gerakan ini di media sosial sudah dibuktikan dengan beberapa video ya. Mereka melihat orang nyanyi sudah nggak pakai lagu Indonesia. Di kafe-kafe atau di tempat makan sudah nggak pakai lagu Indonesia. Ini gimana pandangan dari Mas Piu nih? Sebenarnya itu hal yang menurut saya adalah salah. Jadi dalam artian hak cipta atau apa namanya copyrights itu tidak mengenal bahwa itu adalah lagu lokal, lagu Indonesia atau lagu barat atau lagu asing. Karena itu bisa sangat luas sekali. Dan buat saya untuk para pelaku usaha sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu harus sampai apa namanya panik mood seperti itu. Karena sebenarnya dengan tidak memutar lagu Indonesia, memutar lagu barat malah kenanya lebih mahal. Ada dulu seperti contohnya ada penggunaan lagu Beatles itu nggak pakai izin, di cover begitu aja ya. Itu terjadi di luar Indonesia kalau nggak salah. Terus ketika ketahuan itu menggunakan lagu karya itu, akhirnya dituntut lebih mahal. Padahal bayarnya sebenarnya cuma 200 atau sampai $500 lah ibaratnya gitu. Tapi karena dia melanggar itu, akhirnya dia dendanya mahal, bisa sampai ratusan ribu dolar sampai bahkan sampai jutaan dolar gitu loh. Daripada seperti itu. Karena Indonesia ini sebenarnya dulu pernah mengalami hal itu tahun 80-an. Ya, ya. Tahun 80-an kalau ingat mungkin yang generasi 70-an pasti tahu. Dulu ada yang namanya acara Live Aid. Live Aid yang diselenggarakan di Wembley Stadium di London itu digelar oleh yang namanya Bob Geldof. Itu tujuannya adalah untuk memberi sumbangan atau bantuan charity untuk kelaparan di Ethiopia atau di Afrika, makanya Live Aid namanya. Jadi ketika itu udah berlangsung dan itu acara gratis kan, semua orang juga membantu, dari pengisi acara semua membantu, Ada Phil sosial Collins, ini ada kan. Black Sabbath semuanya. Nah ketika si Bob Geldof ini lagi kunjungan ke Indonesia, dia kaget ternyata di Indonesia kok ada kaset Rekaman Live Aid, itu. rekaman itu. Ah. Nah kalau orang Indonesia itu memang dari dulu itu memang udah biasa seperti itu, membajak. Produser-produser rekaman zaman dulu itu kalau jualan kaset itu artinya bajakan mereka. Jadi mereka beli piringan hitam, dibeli satu, habis itu dikopi jadi kaset-kaset yang banyak, habis itu dijual. Di kota itu ya. Iya, itu tidak pakai bayar copyright sama sekali. Ya, 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 Nah, ya, kita tidak mengikuti ratifikasi tentang Undang-Undang Hak Cipta itu. Nah,
akhirnya Bob Geldof marah. Hmm. Akhirnya dia melakukan tekanan dari internasional, akhirnya menekan Indonesia supaya mengikuti aturan copyright. Akhirnya semenjak itu Indonesia tidak menggunakan kaset-kaset bajakan. Udah yang datang adalah kaset-kaset yang sudah berlisensi. Ada EMI, ada Sony Music, ada bla 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 segala macam, ada Warner, ada BMG dan segala. Akhirnya dari 90-an itu masuklah perusahaan rekaman asing ke Indonesia. Ada Oke. EMI, ada Sony, Sony. termasuk Padi akhirnya dikontrak sama Sony Music. Hmm. Itu sudah menggunakan aturan bahwa untuk dikontrak tidak menggunakan flat pay, jual putus, tapi udah pakai royalti. Nah, singkat cerita, itulah Indonesia pernah mengalami contoh seperti itu. Gue balik lagi ke Mika Cuan, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Jadi supaya para pelaku usaha ini nggak perlu ribut, nggak perlu takut, karena sebenarnya untuk mempelajari ini itu simpel banget, sederhana banget. Tinggal baca aja aturannya yang sudah dikeluarkan oleh SK Kumham tahun 2016, itu mengatur tentang besaran royalti untuk public area. Itu ada itu, saya nggak hafal, tapi kalau nggak salah satu kursi itu 60.000 atau berapa gitu. Ada 120. Tapi ada aturannya, dan itu simple, nanti aturannya gimana, cara bayarnya gimana, karena masih pakai sistem blanket kan. Nah, yang salah itu adalah ketika banyak konten kreator, public figure yang berkomentar, yang ngasal akhirnya tidak tahu permasalahannya, akhirnya memberikan edukasi-edukasi seperti itu. Padahal ini sebenarnya kan masalah edukasi aja. Sebenarnya hal ini udah dijalankan udah lama. Tapi karena ya sorry itu sih berarti Mika Cuan itu melakukan kesalahan karena dia memang mungkin sudah ditegur berkali-kali, sudah dimintain untuk membayar itu karena itu memang sudah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Undang-Undang Cipta sudah mengatur itu dan turunannya yaitu PP dan SK Kumham memang mengatur tentang royalti itu. Tapi sebenarnya kalau kami Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia tidak menelisik ini gitu loh, tidak memfokuskan pada hal performing right untuk yang mechanical karena ini mechanical penggunaan master kan. Oke. Karena ada urusannya sendiri yang mengatur yaitu yang pemilik master. Jadi ini kan penggunaan master lagu yang sudah direkam dan dipakai diputar di kafe-kafe atau restoran-restoran gitu. Ya nanti kalau soal mechanical sama perform itu nanti akan ada saya tanya di pertanyaan selanjutnya. Tapi saya masih mau di soal ada gerakan untuk berhenti memasang atau menyanyikan lagu Indonesia, ya kan? Sebagai ketua aksi sebagai ketua aksi, Mas Piu melihat kan kalau ini dibiarkan, gerakan ini ya tentu akan merugikan seluruh musisi lah ya di Indonesia karena akhirnya gerakan ini bisa dilakukan dan sudah dilakukan di beberapa tempat. Nah, apa yang Mas Piu ya lakukan agar supaya yang lakukan dan mungkin sudah dilakukan agar supaya gerakan ini akhirnya tidak menjadi gerakan yang besar? Iya. Sebenarnya justru aksi itu menjadi pelopor untuk melakukan edukasi tentang pentingnya untuk menghargai atau menghormati tentang hak cipta dari para pencipta lagu. Kami sebenarnya juga bersyukur, saya secara pribadi juga bersyukur dengan adanya riuh ini, kericuan ini atau chaos ini, kegaduhan ini, akhirnya banyak orang yang berkomentar kan di sosial media, banyak berkomentar, kadang mereka asal comot pasal dan segala macam. Tapi buat saya akhirnya at least tidaknya orang banyak teredukasi. Setelah kami coba untuk menjelaskan di beberapa podcast, termasuk itu tugas kami adalah melakukan edukasi di podcast maupun di beberapa acara talk show, baik yang offline maupun yang online, itu at least sudah banyak yang teredukasi juga. Sehingga akhirnya sadar, terutama untuk pencipta lagu, itu mereka juga tahu bahwa ternyata hak saya itu ada ini ya, ada hak moral, ada eksklusifnya, terus habis itu cara untuk mendapatkan haknya seperti apa itu mereka udah tahu bahwa belum pernah teredukasi oleh lembaga-lembaga sebelumnya, lembaga manajemen kolektif terutama ya. Nah, untuk masalah gacuan tadi kembali lagi itu juga masalah edukasi juga, masalah literasi, masalah bagaimana cara memberikan edukasi itu kepada pihak penyelenggara. Jangan ujuk-ujuk mereka lagi buka usaha yang belum tahu apa-apa nih. Banyak teman saya juga gitu, nanya ke saya, "Mas, saya lagi buka usaha ini, saya nggak tahu nih saya nanti ngelanggar nggak ya?" Karena nggak ada edukasi. Harusnya itu bisa jadi satu paket penting gitu. Siapa yang mengedukasi harusnya, Mas? Ya harusnya dari pihak yang mau menagih dong. LMK? Iya. Oke. Harusnya mereka juga mereka ini saya kasih saran ya. Saya kasih saran. Umpamanya mereka bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata ketika mengurus izin untuk pembukaan kafe, restoran, bar atau apapun whatever itu disertakan bahwa untuk menggunakan lagu itu harus begini, nanti ada begini. Kan lebih enak. Saya rasa sih belum ada ya. Harusnya sih udah ada. Nah. Jadi ketika mengajukan izin dia udah tahu nih kalau gua bikin usaha itu gua harus begini gitu. Nah, jadi kan begini nih, Mas,
Masalah edukasi aja nih kan masalah. masalah edukasi tapi kan kita bicara pelaku usaha nih ya. Mhm, Kan mereka ketika berusaha itu kan bukan jualan lagu ya. mhm. Jadi lagu itu Ya, hanya sebagai itu namanya pendamping lah gitu. ambient ini Ya, apa namanya? Nah, Ba jadi akhirnya mereka memilih mendingan kita mhm, nggak masang lagu Indonesia. Walaupun Mas Piyu tadi ngomong bahwa sebenarnya kalau bawa lagu barat pun malah ini kan. iya Tapi kan iya, mereka tuh nggak melihat ke situ ya. mhm, Kita ngelihat mhm, masyarakat kita sangat mudah lah dia berpikir begini. Kami saja kami nggak ngerti nih ya. mhm, Sudah bagi riuh ya, iya, riuh ada Mas Piyu, ada Arman mhm, Maulana, mhm, ada Ahmad Dhani dan yang lain-lain yang ribut di media gitu kan. UMKM apalagi, iya, mereka pikir, "Waduh bahaya nih, mendingan kita cari aman deh." mhm, Kenapa mereka mau cari aman? Wong penyanyi yang sudah punya nama ya, iya, itu merasa takut gitu untuk mhm, menyanyikan lagu Indonesia, apalagi mereka gitu. iya, Bahkan artinya kan gini, mereka melihat bahwa, ini teman-teman misalnya divisi gitu kan, mereka udah ketakutan kok mau bawa lagu mhm, Indonesia, mhm, apalagi kami gitu. Nah ini kan iya, mereka kan melihat dari situ. Jadi iya, kalau kita bicara aturan dan pasal mereka udah nggak melihat itu. mhm, Mereka cuma melihat bahwa penyanyi besar aja itu takut menyanyikan lagu Indonesia. Mendingan lebih baik, lebih aman kami tidak memasang juga. mhm. Itu kan sangat-sangat normal ya Mas ya. Nah dari pertanyaan itu bagaimana si aksi maupun seluruh musisi ini, ini ada masalah loh. Apa yang mesti dilakukan gitu Mas? Yang lebih teknis lah gitu daripada sekadar pasal-pasal. Ya, kalau lebih teknis sih sebenarnya kita, kalau harapan saya sih dari Hmm. Aksi Bersatu itu sebenarnya mau pengen pengen ketemu dengan para stakeholder lah. Para stakeholder dalam artian dari sisi penyanyi, dari sisi Mhm. penyelenggara event dan segala macam. Itu harapan kami. Kami selalu ada beberapa kali kita mengundang ajakan untuk bertemu. Karena kalau kita tidak ngomong itu pasti akan terjadi miskomunikasi. Pasti akan terjadi bias information yang akhirnya muncul, yang akhirnya punya punya pemikiran sendiri, akhirnya Mhm. muncul negative thinking, akhirnya muncullah panic mode. Itulah yang terjadi. Sebenarnya saya juga berkali-kali mengungkapkan, kenapa kita ini udah ada asosiasi yang resmi, Mhm. asosiasi berbadan hukum yang resmi, udah sering kali berteriak kemana-mana, tapi tidak pernah diundang sama LMKN untuk duduk Mhm. bareng. Mhm. Kayak saya diundang di acara hari ini gitu loh. Mhm. Diundang Mas untuk kita ngobrol tentang, nggak Iya, iya. pernah. Jadi akhirnya kita selalu keras kepada LMKN, kepada LMK dan segala macamnya. Bahkan kita juga sampai melayangkan somasi juga. Dulu Mhm. kita sudah melayangkan somasi 2 kali kepada LMKN, LMK. tapi memang jawabannya seperti itu, gitu loh. Jadi kalau ini memang, tidak bisa dibenahi secara aturan dan peraturan, ya udah kami akan melakukannya melalui cara kami gitu loh, melalui pendekatan melalui media, melalui pendekatan melalui gerakan-gerakan moral yang kita Mhm. lakukan gitu loh. Sebenarnya itu gitu loh. Ya. Karena kalau kami itu bahkan jadi pelopor, akhirnya banyak yang berani untuk bersuara. Banyak dari pencipta lagu yang bersuara, tapi kadang kadang memang harus akui bahwa literasi yang kurang ini akhirnya membuat orang ini berpikir sempit kan. Akhirnya Mhm. mereka, "Wah, berarti ini hak gua dong, gua akan nagih ke sini." Nah, itu jangan. Jadi tetap harus ada cara yang lebih konstruktif lah, lebih gitu. Ya. Jadi kalau saya tangkap ya Mas ya, Mhm, artinya dari yang kasus ini orang mulai bikin gerakan stop untuk memasang dan memainkan lagu Indonesia, dari aksinya sendiri pun belum ada jawaban yang pasti apa langkahnya gitu kan. Karena kal karena kalau kita bicara heeh, seperti yang Mas sampaikan tadi, itu kan baru akan mhm. mengumpulkan akan ini kan. Enggak, kita udah mengundang beberapa. Masalahnya yang ketakutan itu penyanyinya, penyanyi yang punya nama loh, Oke, ya kan? iya, Penyanyi yang punya nama ketakutan. Ya otomatis kalau kita mau edukasi masyarakat, kata masyarakat, "Mas Piyu, mhm, BCL aja takut, apalagi kami," gitu, mhm, ya kan? Nah artinya kan Mas Piyu harus duduk dengan BCL, mhm, bagaimana BCL ini bisa mengedukasi juga. Ini orang yang mhm, ketakutan ini, mhm, yang di bawah ketakutan karena mereka melihat yang di atas mhm. ketakutan gitu. Nah itu, apa teknisnya yang Iya. dilakukan aksi? Ya kemarin kebetulan aja saya diundang di acara, gelar wicara, di situ ada hadir juga BCL juga, ada saya. Mhm. Nah, saya tidak bicara tentang teknis sebenarnya. Saya cuma berusaha untuk membuka secara hati nurani, secara kenyataan yang terjadi di lapangan, aturan-aturan. Kita ngomongin tentang penyanyi ya, dan Iya, penyanyi iya, dan iya, iya. pencipta lagu. Di sini aturan ataupun sistem tata kelola pemungutan royalti di Indonesia itu adalah berdasarkan pada SK Kumham tahun 2016.
Oke. yang berdasarkan juga dari atasannya, aturan di atasnya yaitu PP 56. PP 56 ini yang memberikan wewenang kepada LMKN untuk menagih atau untuk mengumpulkan royalti dan mendistribusikannya. Nah, di SK Kumham itu diatur cara mengambil royalti untuk pertunjukan live event konser itu adalah setelah event acara selesai. Setelah Oke. event acara selesai, tiket terjual dihitung dikali 2% dari total tiket terjual atau 2% dari biaya produksi. Nah, saya sampaikan itu ke forum pada saat itu. Ketika sebelum acara dimulai atau sebelum manggung, apakah penyanyinya atau pengguna lagu itu yang menyanyikan lagu itu sudah dibayar lunas oleh IO-nya penyelenggara? Sudah. Karena sudah ada proses DP 25%, 50%, habis itu 25% sebelum manggung. Terus apakah sound engineer dan kru-kru segala macam sudah dibayar sebelum acara manggung? Sudah. Kadang mereka juga udah dibayar atau mungkin setelah turun panggung dibayarin sama si manajernya lah segala macam. Ya. Bahkan OB pun juga udah dibayar Ya, semuanya. itu Sound engineer ini semua. Mas, sorry, itu kalau kita bicara mengenai baiknya begini untuk konser atau apa segala Enggak. macam. Saya mau ceritakan kondisi sebenarnya. Oh, Realnya sebentar, oke, saya oke. belum selesai. Nah, ketika sudah selesai acara semua udah beres dibayar. Penciptanya belum dibayar karena masih mengikuti aturan SK Kumham tahun 2016 bahwa penciptanya akan dibayar setelah Setelah. royalti setelah tiket terjual, ditagih kepada penyelenggara. Berarti apa? Berarti pencipta menanggung resiko juga dong. Sama kayak penyelenggara. Kalau umpamanya targetnya 10.000 penonton, ternyata yang hadir cuma 200 orang. Pasti si penyelenggara pasti akan dia bingung mikirin bayarin vendor, bayarin ini segala macam. Ketika ditagih sama si LMK, dia bilang, gua nggak punya duit nih, lu mau apa? Terus habis itu atau mungkin sebenarnya laku tapi dia bilang, sorry ini gua nggak ada ini segala macam, nggak bisa bayar. Lu mau apa? Ya udah nggak tertagih. Jadi aku ceritain ini kondisinya seperti ini. Jadi ya gue ngomong gitu ya nggak ada yang debat juga. Memang kenyataan seperti itu. Betul. Berarti pencipta tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan pemenuhan haknya karena ikut menanggung risiko. Ketika tiket terjual, baru dia dibayar. Kalau enggak ya, nah kenapa tidak sebaiknya itu dilakukan di awal? Artinya kan itu harus direvisi. Nah, Iya sebelum kan? direvisi kita mengajukan alternatif yang namanya direct license. Karena ini yang bisa dilakukan supaya membuka hati dari si penyanyi atau penyelenggara supaya menjalankan ini. Caranya gimana direct license? Itu ada diatur di Undang-Undang Hak Cipta pasal 81 juga bahwa bisa melaksanakan direct license. Ya, itu masih diperdebatkan kan pasal 81 itu. Tidak perlu diperdebatkan ada ya. Karena ada yang gitu. mengatakan nggak begitu kan, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begitu. Nah, saya balik lagi, ini kita kalau bicara mengenai soal di kafe aja lah, kita kan ngomong soal di kafe nih Mas. Oke. Ya, artinya kita membicarakan sesuatu. Tapi tadi ngomongnya BCL tadi. Iya, BCL. Iya, BCL maksudnya kan penyanyi profesional betul, nih. betul. Maksudnya gini nih, si UMKM lah anggaplah, dia nggak mau masang lagu Indonesia, dia takut, dia merefer ke BCL lah misalnya gitu kan. BCL aja yang sekelas penyanyi itu takut, apalagi kami. Agnes Monica aja gitu kan. Jadi dia melihat yang sesuatu Agnes yang Monica beda lagi itu. Ini bukan saya nggak bicarain soal Agnes, kan sudah dibahas banyak ya. Tapi mereka ini masyarakat itu melihat, pelaku usaha melihat bahkan mereka aja ketakutan sampai mereka akhirnya minta fatwa ke MK gitu kan. Nah, bagaimana kami? Nah, ini gerakan inilah yang sekarang ini masif disuarakan, Mas ya. Masif disuarakan. Kalau yang Mas cerita tadi saya setuju, Mas. Kenapa? Artinya gini, saya sering menggunakan statement Mas Piu gitu kan, beberapa politisi juga partai saya kalau ketemu saya bilang, masa Piu padi 120.000 itu enggak lah gitu kan. Saya kemana-mana ke kafe pasti ada lagu padi gitu kan. Kalau itu kita setuju gitu kan. Artinya semua harus mendapatkan hak. Dan saya yakin visi dan aksi pun punya hak yang sama gitu kan. Kita akan bahas di pertanyaan lain, tapi saya lagi masih di soal gerakan ini, Mas. Gerakan yang saya pun masih ngecek tadi, ternyata sudah ada lagi yang baru, Mas. Ya, sudah ada video baru bahwa ini loh kami nggak akan lagi bawa lagu. Mungkin Mas Piu udah kan. Jadi maksud saya apa yang akan dilakukan oleh Mas Piu dan kawan-kawan agar supaya menghentikan gerakan ini gitu. Karena kalau ya sorry itu saya ya, kalau kayak Mas Piu, Mas Ahmad Dhani itu masih manggung di mana-mana, tapi kita bicara
misalnya pencipta lagu yang sudah tidak manggung tapi lagunya dibawa di kafe gitu kan. Hmm. Kalau itu sudah tidak dibawakan, akhirnya mereka tidak mendapatkan penghasilan. Padahal tujuan Mas Piyu membuat aksi bagaimana pencipta-pencipta lagu itu bisa sejahtera ya, Ya. insya Allah sejahtera. Nah, tapi kalau dengan begini malah menjerumuskan. Bahkan ada yang bilang, ya ini kan gara-gara Piyu sama Ahmad Dhani nih, ya koar-koar akhirnya pencipta lagu yang harusnya mendapatkan rezeki di kafe nggak dapat. Gitu sih Mas. Iya, iya. Pertanyaannya apa yang mesti Mas lakukan gitu? Ya terus terang aja yang akan kami lakukan itu memang tidak jauh dari edukasi sebenarnya, edukasi. Walaupun sebenarnya kami sudah menyiapkan ibaratnya kalau kita ngomongin tentang platform, kita udah siapin platform itu. Platform itu yang nanti akan membantu untuk memudahkan setiap orang ketika ingin menggunakan lagu itu untuk live performance untuk event, baik di tingkatan kafe maupun sampai di tingkatan pertunjukan konser besar. Itu semua ada tingkatannya. Dan sebenarnya ini memudahkan karena hanya menyatukan 3 ekosistem yang berkaitan, yang terkait dengan itu, yaitu manajer artis yang mewakili artis penyanyi atau band, terus selalu promotor penyelenggara di mana ini disebut juga umpamanya pemilik kafe, restoran dan segala macamnya, dan juga penciptanya. Ketika di situ berkumpul menjadi satu dalam sebuah ekosistem, platform, itu akan mudah. Katalognya semua ada, karena selama ini kan nggak ada. Tuh akhirnya ketika muter lagu atau nyanyikan lagu itu, karena apa? Karena nggak ada katalog yang tahu yang pasti akan dinyanyikan. Sebenarnya poin utama itu adalah katalog atau data. Nah selama ini cara penggolekan royalti itu masih berdasarkan namanya blanket system. Blanket itu artinya gelondongan. Jadi umpamanya 1 tahun itu mereka ada pendapatannya berapa atau jumlah kursinya berapa, ada aturannya itu di SK Kumham nomor tahun 2016. Itu baru ditagih, nilainya sekian, angkanya sekian berdasarkan perhitungan dari si penagih. Nah, kalau kita ini sudah pakai sistem data, zaman sekarang loh, ini udah Iya, semua udah betul, pakai data. setuju. Kenapa tidak menggunakan itu gitu loh? Kita Betul. sudah menyiapkan, tapi untuk mengarahkan ke sini kan kami selalu mendapatkan tentangan. Karena yang dibutuhkan di sini adalah transparansi. Yang dibutuhkan dari para pencipta lagu atau pemilik hak cipta ini adalah transparansi. Lagunya yang dipakai berapa? Kalau lagunya nggak pernah dimainin ya mereka harus paham. Lagu lu nggak pernah dimainin, jadi lu nggak perlu komplain. Tapi ketika lagunya dimainin banyak, kayak contohnya salah satu anggota aksi namanya Denny Casmala. Dia lagunya tuh di lagu Sejuta Kafe lah itu. Berharap tak berpisah lagunya Reza. Izinkan aku, itu dia masa dapat royaltinya nggak ada gitu loh. Jadi padahal secara data, tanpa data kita cuma lihat datang kafe, lagu itu selalu dibawain. Kenapa dia nggak dapetin itu gitu loh? Karena itu tadi cara pengelolaannya yang memang masih belum bisa memberikan pemenuhan kepada para pencipta lagu, pemenuhan hak atas karya tersebut gitu loh. Ya, jadi kita cuma ada edukasi, tapi di samping edukasi kita sudah nyiapin platform itu. Untuk yang itu ya, untuk yang live event, kalau untuk yang konser ya. Jadi dalam kasus ini ya, gerakan untuk menghentikan atau memainkan lagu Indonesia dari Mas Piyu dengan aksinya untuk sementara hanya nanti akan edukasi aja. Iya, ya. Jangan takut untuk menggunakan lagu artinya, Indonesia atau lagu Barat pun juga sama aja gitu loh. Tetap aja kalau itu berbau menggunakan karya, menggunakan ciptaan boleh gratis, tapi ketika menggunakan hak cipta di situ ada nama penciptanya dan itu digunakan untuk secara komersil, dieksploitasi. Ya harus ingat sama penciptanya. Kalau hanya untuk dipakai ngamen, dipakai untuk acara arisan ibu-ibu di private ya nggak perlu lah gitu loh. Ya betul. Ya makanya jadi dari pertanyaan saya tadi adalah dari Mas Piyu dengan aksinya untuk menanggapi gerakan ini ya akhirnya edukasi ya. Edukasi. Di mana tentu kalau kita bicara edukasi sudah nggak kurang-kurang Mas Piyu dan kawan-kawan mengedukasi, termasuk teman-teman visi juga mengedukasi kan. Cuma kurang juga. Nah, cuma masalahnya adalah teman-teman visi ini kenapa mereka minta fatwa ke MK itu karena ada ketakutan. Itu saya balik lagi nih ya, ada ketakutan yang menyebabkan akhirnya teman-teman di bawah ini melihat mereka aja takut, apalagi kami, ya kan? Sudah ada korban gitu. Nah, jadi untuk sementara, saya mengatakan sementara karena saya yakin nanti Mas Piyu pulang ini akan berpikir gimana caranya ini gerakan ini kita hentikan kan, pastilah gitu kan.
untuk sementara tetap memberikan edukasi, gitu kan Iya, Mas iya. ya? Jadi ya. Nah, kalau sampai Mas bisa terima nggak kalau ada beberapa pihak yang mengatakan gerakan ini muncul ya karena aksinya yang selalu dalam tanda kutip itu menyerang penyanyi, dalam tanda kutip. Nah, Iya, enggak ini iya, saya iya. nggak bicara saya nih. Mhm, Saya mhm. bicara apa namanya? Kami kan mengumpulkan Iya, data iya, dari ini kan Mas, mhm. bahwa ini teman-teman aksi ini nih yang menyebabkan akhirnya banyak pihak yang sekarang muncul, ada Vidi dengan Iya. siapa? Terus Kinan ada Nasution, Lesti ya, Kinan Nasution. Vidi dengan Bang Kenan Nasution, ada Lesti juga. Jadi gara-gara teman-teman aksi ini yang menuduh sana sini, bahkan ada yang mengatakan maling lah gitu kan penyanyi, yang membuat akhirnya orang akhirnya berpikir ya sudahlah kalau begitu daripada ribet ya, Mhm. mendingan kami nggak masang lagu Indonesia. Terima nggak kalau mereka bilang bahwa gara-gara aksi? Ya nggak terima lah. Ya nggak Kenapa? terima karena tujuan kita kan tujuan yang awalnya tujuan yang baik. Tujuan yang baik yang pertama adalah kita adanya aksi itu karena ada ketidakadilan Ya, setuju kalau dalam ketidakadilan. dalam memberikan pemenuhan atas karya cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini gitu loh. Yaitu ketika kami melihat ketika kayak pencipta lagu kayak Denny Casmala dan yang banyak yang lainnya itu kok lagunya dipakai itu dieksploitasi seperti itu tapi dia tidak mendapatkan haknya sampai Mhm. pada apalagi yang terjadi adalah pada saat Covid kemarin ya itu Ya, kerasa banget ya, gitu ya, kan ya. jadi lagunya dipakai dan segala macam. Nah, itu makanya muncullah aksi. Aksi itu sebenarnya ingin memberikan satu terobosan, satu gerakan moral supaya supaya ini semua orang terbuka matanya tentang hak cipta. Mhm. Bahwa orang paham bahwa untuk menggunakan karya cipta, hak cipta itu harus tahu bahwa ada hak di dalamnya. Betul, setuju itu, setuju. Dan untuk mencapai ke sana itu harus melakukan, yang namanya satu proses lah. Izin dulu, lisensi dulu seperti yang diatur di pasal 9 Mmm, Undang-Undang Cipta mhm. Nomor 28 Tahun 2014. Setelah izin nanti akan berakibat kepada royalti. Ketika sudah izin dan lagu itu digunakan secara komersil ya, dan Iya, iya, secara iya. komersil akan muncullah royalti. Nah, royaltinya bagaimana? Itu nanti akan diatur. Tapi itu yang sebenarnya poin utama kita untuk memberikan kesetaraan. Dalam artian tidak setara, dalam artian berimbang Ya, 50-50. ya. Kalau penyanyi dapat Adil kan 50 nggak harus seimbang, Mas. iya Adil kan 50 harus masa iya, si iya. penciptanya dapat 5 tidak. Heeh, Cuman berapa ratus setuju, perak setuju, lah ibaratnya setuju. seperti itu. Tapi kalau umpama berapa ratus perak itu dikalkulasi sampai 1 tahun seperti yang saya terima, itu ya aneh gitu loh. Enggak. Nah, kita membuat ini supaya semua orang juga paham. Nah, alhamdulillah memang akhirnya di dalam media sosial akhirnya semua berbicara. Mhm. Berbicara dari yang nggak ngerti sampai yang ngerti, Iya, sampai iya, orang-orang iya, yang iya, support iya. sama kami, sampai banyak yang menentang sama kami biasa. Iya, iya, Kami iya. dibilang kayak gerombolan pengemis kayak ini. Tapi karena kami menanggapi itu jadi sebuah batu ujian ya udah kita Iya, jalanin aja. Tapi beda dengan ketika yang terjadi ketika putusan pengadilan PN terhadap Jakarta Pusat terhadap Agnes Mo itu semua langsung panic mode dari iya, iya, penyanyi. iya, Belum mengerti sebenarnya ada konstruksi hukum yang harus dilewatin iya, ketika iya. putusan pengadilan itu diputuskan gitu loh. Tapi semua kan akhirnya berpikir bahwa oh nanti akhirnya panik kan. Nah, itu yang saya bilang tadi tuh, Mas, itu yang saya bilang tadi. Nanti semua penyanyi akan dituntut. Padahal framing yang diberitakan itu adalah framing dari media yang muncul. Mhm, Agnes Mo diputuskan bersalah dan harus membayar royalti 1,5 miliar. Itu aja mhm. udah salah. Royalti dengan denda itu hal yang Iya, iya, berbeda. iya. 1,5 miliar itu terjadi karena denda. Denda. Denda yang ditulis di pasal 113 itu kalau setiap kali pelanggaran ada 500 juta. Denda ya. Mhm, mhm, mhm. Dan karena 3 pelanggaran jadi 1,5 miliar. Bukan royalti. Yang diminta Ari Bias itu berapa sih? Paling cuma 500.000 atau 1 juta per lagu. Tapi karena tidak ditanggepin di WA, tidak jawab, di telepon tidak ini, akhirnya proses lah lama. Setahun Mhm, lebih tuh mhm. sampai dicoba mediasi. Terus disomasi pun dia tidak menjawab. Akhirnya jadilah pengadilan. Nah, Iya, iya. pengadilan hakim sudah melihat tuh, majelis hakim sudah melihat nih. Oh, memang ternyata terbukti ya bahwa Agnes Mo itu sudah harus membayar nih, tapi Mhm. tidak membayar. LMK juga tidak dibayar, penyelenggara juga tidak dibayar. Yang rugi siapa? Agnes Mo sudah mendapatkan haknya dia, Haknya. sudah dibayar. Penciptanya tidak. Jadi akhirnya diputus bersalah, tidak izin sama tidak
bayar. Ya udah, kan gitu. Ya, ya. Harusnya kan kalau umpamanya merasa benar, ya udah buktikan itu semua di pengadilan. Ya, betul. Bukti-buktinya, kontrak-kontraknya ditunjukin. Nah, Gitu. Nah, makanya akhirnya panic ada mood muncul betul. gitu loh. Makanya gara-gara kasus ini Visi ada kan, Visi akuin juga kan, Iya, dia ada karena Agnes. karena ya. Iya kan? Itu dia akuin juga. Iya. Nah, pemikiran teman-teman Visi beda juga akhirnya dengan Hmm. teman-teman Aksi kan Iya. terkait Hmm. masalah Agnes ini. Mm-mm. Nah, artinya Visi punya pandangan tersendiri terhadap ini. Dan terakhir baik pemerintah dan DPR ya sudah menyatakan bahwa putusan pengadilan ini bermasalah. DPR ya. Oke. Dan akan diproses. Menurut DPR. DPR. Mungkin DPR-nya belum dapat Makanya, informasi. lalu pemerintah Ya. juga. Cuma kan pertanyaannya kan ada yang bilang begitu kan. Kan Mas Piyu juga mungkin sudah mengatakan begini. Nah, saya mau tanya, Mas Piyu, artinya Mas Piyu menganggap DPR dan pemerintah ya salah dalam menafsirkan undang-undang. Gini, itu kan beda ya. Beda kalau urusan pengadilan itu biarkan kita memberikan sesuai dengan Indonesia kan menganut trias politika. Jadi biarkan pengadilan sedang berjalan, kita tunggu hasilnya. Jadi tidak perlu kita menunggu komentar-komentar segala macam. Karena juga masih proses. Proses kasasi kan udah dijalankan. Dan pihak yang tidak terima dengan hal itu juga sedang berproses, yaitu sedang mengajukan kasasi. Artinya DPR salah? Saya tidak bilang DPR salah. DPR boleh berpendapat. Kan DPR kan mendapatkan masukan. Dapat masukan input dari pihak penyanyi. Tapi kan belum mendapatkan masukan dari pihak pencipta. Okay. Nah, ini kita harapkan. Karena kita lagi mengajukan usulan, kita sudah mengajukan surat untuk mengajukan RDP, untuk mengajukan pertemuan dengan Komisi 3 yang terkait kan. Belum dijawab sampai sekarang. Jadi biar mungkin ya lebih enaknya kita menunggu. Kalau umpamanya undangan itu udah diterima dan kita diundang, baru nanti akan kami sampaikan. Oke, DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan pemerintah sebagai pembuat peraturan, itu kan mereka kalau kita bicara ya, mereka lebih mengerti apa yang mereka buat dong. Artinya ketika mereka sampaikan di DPR kemarin itu adalah mereka sangat mengerti karena mereka yang buat ya. Dan pandangan mereka itu adalah tafsir yang mereka buat dari awal untuk peraturan pemerintah maupun undang-undang. Nah, yang karena hal ini sampai akhirnya teman-teman Visi merasa, nah ini loh, kami sudah ke MK sebagai penafsir dan kami sudah ke pembuat undang-undang dan pembuat undang-undang itu DPR dan pemerintah ya. Iya. Dan pembuat peraturan itu sudah mengatakan bahwa tidak perlu harus izin ya. Nah kan ini berbeda kan dengan Aksi kan. Udah pasti itu Sudah pasti. Udah pasti statementnya Sudah seperti pasti, itu. ya. Sudah pasti statement seperti itu. Aksi meragukan atau bahasanya apalah, artinya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR itu keliru. Bukan begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Visi dengan mengajukan gugatan, walaupun dibilang uji materi, itu ke MK adalah untuk menguji apakah Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan UUD 45. Ya. Kami masuk sebagai intervensi. Betul. Kami masuk. Betul. Besok tanggal 31 kita diundang lagi kan. Kita masuk sebagai intervensi sebagai pihak terkait, yaitu pencipta. Untuk apa? Untuk meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini udah benar. Kenapa udah benar? Karena ada pasal 9, ada lisensi, ada untuk menggunakan karya harus pakai izin. Terus habis itu ada, kenapa kalau ada izin berarti ada pelanggaran. Ada pelanggarannya ada di pasal 113. Ini mau coba dihilangkan oleh yang mengajukan uji materi. Supaya tidak perlu ada izin. Supaya supaya tidak perlu ada pelanggaran, tidak perlu diteruskan gitu kan. Saya nggak tahu bahasanya seperti apa. Makanya kami melakukan intervensi. Berarti apa? Berarti kami mendukung pemerintah dong. Berarti kami mendukung apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya kami mendukung Undang-Undang Hak Cipta ini sudah benar. Tinggal bagaimana cara untuk menafsirkannya, menginterpretasikannya secara benar di dalam pelaksanaan tata kelola royaltinya. Yang kami rasa memang pelaksananya kan kita aja punya Undang-Undang Dasar 45 banyak pelanggaran, Bang. Iya kan? Undang-undangnya udah benar. Emang Abang setuju dengan Undang-Undang Dasar 1945 udah benar kan? Tapi banyak
banyak pelanggaran kan? Pelanggarannya Iya. itu ada di undang-undang atau peraturan. Banyak Tapi pelanggaran Mas kan? Piyu Nah, mengatakan setuju udah dengan undang-undang. undang-undang Undang-undangnya benar cipta nggak? udah benar. Udah benar. Udah Tapi benar. Saya tidak pernah bilang statement undang-undang enggak cipta ada statement Mas Piyu tidak benar. mengatakan ini harus direvisi nih undang-undang. Revisi kan nggak apa-apa. Revisi Ya kan artinya pasal begini. yang ada sekarang ini Ya. dianggap tidak mengakomodir. Revisi itu adalah tujuannya supaya mempermudah orang untuk memahami. Ada yang bahasa-bahasa hukum yang tidak semua orang awam paham, sehingga akhirnya disalah artikan. Itu yang sebenarnya revisi. Di dalam undang-undang itu, di dalam pasal itu ada keterangan pasal, Mas. Iya. Ya. Nah, keterangan pasal itu yang membuat agar supaya orang tidak menafsirkan pasal, ya. Makanya ada di namanya penjelasan di dalam undang-undang, Iya. dalam pasal itu. Nah, pertanyaannya kan sekarang adalah ketika teman-teman fisika MK, ya, Mas Piyu juga sempat bicara bahwa ini kita harus revisi undang-undangnya nih. Tapi belakangan kok akhirnya mengatakan undang-undang ini sudah sesuai. Ini kan dua hal yang berbeda. Kayak Mas Ahmad Dhani kan, dia waktu itu mengatakan ini masalah nih undang-undangnya. Tapi pas kesini-kesininya dia sudah mengatakan undang-undang udah benar. Ini kan dua statement yang berbeda yang dilakukan oleh satu orang, termasuk Mas Piyu gitu. Enggak, saya lebih kepada apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kita untuk mempertahankan undang-undang hak cipta ini seperti apa adanya. Oke. Tapi memang pada saat yang bersamaan kita mengajukan juga revisi ke DPR. Kita sudah mengajukan itu. Tapi tidak merubah bagian bab itu. Kalau umpamanya yang namanya merubah undang-undang itu kan ada caranya ya, dan itu harus ada proses melalui BKD, Badan Keahlian DPR, terus habis itu nanti masuk ke balik dan segala. Itu kita lakukan prosesnya. Tapi ketika kita mengajukan ini, tiba-tiba di tengah jalan itu kan ada gugatan ke MK. Ya nggak apa-apa dong, Nah, itu biarin aja kan. Oleh karena itu kami juga ingin masukin itu juga supaya apa? Supaya nanti kita akan berusaha untuk membenarkan bahwa undang-undang cipta ini udah benar loh. Undang-undang cipta hanya perlu revisi. Kalau umpamanya saya bilang, emang undang-undang UUD 45 pernah diamandemen nggak? Pernah diamandemen? Nah, iya, berarti kan undang-undang UUD 45 udah benar. Cuman perlu ada amandemen ya. Gini, mesti saya jelasin. Amandemen itu ini bagian dari ini ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan karena mengikuti perkembangan zaman ya. Sedangkan kalau undang-undang yang dibuat, misalnya kita bicara undang-undang hak cipta gitu kan undang-undang hak cipta bukan hanya musik nih. Ya, kalau mau direvisi teknis misalnya, ya bukan undang-undangnya Mas, peraturannya. Harusnya Mas Piyu ke MA gitu kan. Katanya sih, saya nggak tahu saya benar atau salah. Katanya kalau umpamanya undang-undang direvisi, itu aturan perundang-undang di bawahnya otomatis berubah. Ya jelas. Ya makanya, oleh karena itulah kita mau berusaha untuk melakukan itu, Mas. Ya makanya. Pertanyaannya. Jadi supaya apa? Supaya kalau umpamanya kita tidak merubah dari pemahaman interpretasi atas pasal itu yang bawahnya tadi tidak akan berubah. PP, SK itu yang akan kita target kita itu adalah itu sebenarnya. Masalahnya kan Mas Piyu mengatakan bahwa undang-undangnya sudah benar. Sudah benar, ya. Tapi mau direvisi ini kan dua hal yang berbeda, Mas. Seperti kita jadi ngomongin pasal nih tadi bilangnya enggak ngomongin pasal. Saya nggak mau ke situ, maksudnya gini. Saya cuma mau nanya di mana undang-undang ini sudah oke, ya, tapi harus direvisi. Ini kan dua hal yang berbeda nih, Mas. Makanya kalau saya bilang kalau mau direvisi kan harusnya peraturan pemerintah yang khusus bicara soal musik kan. Kan gini ya, kalau setahu saya ya, nanti Mahkamah Konstitusi kan tidak akan membuat itu jadi berubah seperti apa. Kalau menurut saya ya, mungkin koreksi bisa terjadi, Mas. Nanti Mahkamah Konstitusi itu hanya akan bilang bahwa itu seperti ini, gitulah. Seperti apa yang ada tertulis di situ. Tidak akan merubah satu kata pun atau tidak. Kalau menurut sepengetahuan saya, Mahkamah Konstitusi akan memberikan sebuah pandangan tentang undang-undang hak cipta itu tadi, yang sekarang lagi kita perjuangkan itu. Dan baru nanti untuk revisinya adalah di tempat lain, yaitu melalui DPR sebagai pembuat undang-undang bersama pemerintah. Makanya begitu. Jadi ini hanya akan jadi kita jangan berargumentasi di dalam ininya ya. Adalah bertentangan enggak dengan UUD 45. Cuman itu aja. Nah, kalau tidak bertentangan ya sudah. Mas, masalahnya gitu saya mau kasih tahu ya. Kita keluar sedikit ya. MK sekarang itu super power, Mas.
Super apa? Superpower. Superpower, ya. Artinya dia bisa menambah, bukan hanya mengurangi. Jadi kan nih, tugas MK itu kan menafsirkan apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 45 kan. MK sekarang udah nggak begitu, Mas. Dia Oh bisa ya? Oh, dia bisa oke. nambahin, Oke. bisa ngurangin. Ya, ya. Ya kan banyak ya Ah. terjadi di Undang-Undang Pemilu, Nah, itu Pilkada. saya nggak Ya nggak, ngikutin sih, ini ya. informasi aja gitu kan. Kan Mas pihak terkait di Mm. MK kan. Oke, kita tinggalin itu, Mas. Jadi waktu itu kasusnya Anji sama Mm-mm. Marcel Ya, oke. ya, sebelum Once dan Ahmad Dhani kan. Itu kan sebenarnya kita sudah bicara ya, Mas ya, bahwa harusnya kan yang menjadi musuh bersama itu LMK. Kenapa? Karena ya mohon maaf, saya selalu bawa omongan Mas Aksi. Piu nih. Ya. Ya. Oh, ya, oke. Saya bilang, masa Piu Padi ya, masih konser, masih kemana-mana, itu 120.000 itu nggak masuk akal lah, saya bilang gitu kan. Nah, jadi ngapain kalian ini ribut ya, sedangkan musuh bersama kalian itu LMK. Masalahnya dari awal muncul ketika Once dan Ahmad Dhani ribut, ini sudah diomongin banyak orang. Kenapa sih penyanyi dan pencipta yang saling ribut? Masuk lagi di Aribias dan kawan-kawan, malah muncul aksi, muncul visi dan segala macam, yang akhirnya gap antara penyanyi dan pencipta lagu akhirnya terlihat ya. Faktanya sekarang kan begitu ya, Mas ya. Sehingga ada aksi, ada visi kan. Kalau nggak ada gap nggak akan mungkin ada aksi, ada visi gitu kan. Nah, kenapa sih teman-teman itu tidak dari awal ya langsung LMK nih? LMK harus dibenahi nih. Sistemnya harus dibenahin, cara pengumpulannya harus dibenahin. Kenapa, Mas? Nah, kan kita dari dulu sudah seperti itu. Sebelum adanya kasus Agnes Mo, ada buktinya kok kita. Ya. Bulan Agustus tahun 2023 itu kita udah mengajukan somasi ke LMK, LMKN juga sudah. Dan memang sampai sekarang tidak ada jawaban yang memuaskan hati kami. Oke. Gimana caranya? Ya sudah, kita jalankan. Umpama memang tidak memuaskan hati kami, karena kan LMK ini kan lembaga bantu pemerintah, Bang. Dan lembaga bantu pemerintah ibaratnya gini, kalau lu kaya kalau lu kaya, kalau lu miskin lu jangan ngelawan orang kaya. Kalau lu pengusaha, lu jangan ngelawan pemerintah. Lu habis semua. Gitu. Orang miskin jangan lawan orang kaya, lu habis. Kalau lu pengusaha, lu jangan melawan pemerintah. Nah, ini kan pemerintah, Bang. Jadi pemerintah ya kita harus menghormatin itu semua. Kita tidak bisa semerta-merta, karena yang dibawa oleh LMKN itu adalah mengatasnamakan sebagai alat bantu pemerintah, gitu. Karena semua udah sesuai dengan mereka diangkat dan ini sama Kemenkumham, oleh Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Gitu. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah melakukan gerakan moral. Kita menjalankan itu semua udah lama ini semua. Udah somasi juga kita udah jawabin, didapat jawaban bahwa mereka tidak bertanggung jawab kepada pencipta. Tapi itu kan kita kumpulkan semuanya. Jawaban-jawaban itu kan kita kumpulkan bahwa LMKN tidak bertanggung jawab langsung pada pencipta. Berarti pencipta yang memberikan kuasa kepada pencipta itu siapa? Yang memberikan kuasanya pencipta itu siapa? LMK. Berarti kan tidak ada hubungannya sama LMKN. Tapi ketika LMKN ini menagih itu royalti, dia membawa nama undang-undang. Tapi padahal undang-undang itu disebutin undang-undang cipta bahwa harus ada audit setahun, minimal 1 tahun. Nah, ini tidak ada. LMKN-nya kalau ditanya tanggung jawabnya dia pakai PP bahwa dia tanggung jawabnya adalah kepada menteri. Kan kita tidak bisa umpamanya semuanya. Nah, ketika kita udah berjalan gitu proses terus, muncullah kasusnya Agnes Mo. Kita tidak pernah menyentuh penyanyi sama sekali, Bang. Ketika munculnya Agnes Mo, lalulah para penyanyi ini mengajukan gugatan ke MK. Masa kami akan tinggal diam, Bang? Jadi kami mengajukan intervensi juga. Berarti kalau mengajukan intervensi kan berlawanan. Visi sebagai penyanyi-penyanyi dan kami pencipta. Nah, inilah akhirnya muncullah di media bahwa visi lawan aksi. Dan ketika terjadi muncul itu, pada para pencipta mulai terbuka lebar-lebar bahwa gue punya hak nih, ada hak ekonomi, ada hak moralnya juga. Dan ini sempat aku juga sampaikan juga ke Bang Rhoma Irama juga, Bang Haji, tentang apa yang kita lakukan. Bang Haji juga sepakat bahwa untuk menggunakan lagu itu memang harus ada izin gitu loh. Kenapa? Karena Bang Haji pernah melakukan itu juga, melarang lagunya dipakai koplo. Ya kan, mengarang dipakai lagu koplo, terus dia sampai stasiun TV pun sampai di blok pokoknya sama itu dia. pasalnya ada ya. itu. Nah, saya tanya sama Bang Haji kan melakukan itu.
Sedangkan Bang Haji kemarin bilang, "Boleh pakai lagu saya." Oh, bukan. Saya disclaimer ya, saya menggunakan hak moral saya. Nah, saya tanya umpamanya Bang Haji, kalau Bang Haji tadi pakai pasal 23 ayat 5, kan boleh pakai lagu Tanpa tanpa izin izin. asal bayar. Kalau Bang Haji sekarang dibalik, dibayar aja deh, lagunya gue koploin, gue mainin. Bang Haji mau? Nggak mau. Nggak bisa kalau itu. Berarti kan tidak berlaku pasal 23 ayat 5. Nah, itulah hal seperti itu. Nah, kenapa itu tadi terjadi ketika Visi mengajukan gugatan itu kan kemarin, baru-baru saja tuh awal tahun 2025 kemarin kan. Nah, kami pun juga melakukan intervensi Iya, itu. iya. Gitu loh. Tapi Jadi poinnya adalah kami tidak pernah menyerang satu kali pun menyerang kepada penyanyi. tapi fakta di lapangan, Ketika Agnes Mo itu terjadi adalah ketika mengajukan direct license kepada Agnes Mo. Boleh dong dibantu, ibaratnya diketuk hatinya sedikit aja sih. Ini loh, saya itu selama ini mekanikalnya tidak dapat. Dari tahun lagu itu diciptakan saya itu nggak dapat. Itu yang saya lakukan juga sama Ari Lasso. Ari Lasso sampai sekarang pun juga masih tetap melakukan hal yang sama kepada saya. Membayar setiap kali untuk menggunakan DL lagu. dia langsung. DL langsung. Tidak paksaan loh. Iya, Tapi iya, Ari iya. Lasso paham bahwa ini hak lu, Piu. Betul. Ini hak lu. Gua harus paham ini. Dan nggak bikin gua miskin kok. Dia bilang gitu deh. Gua nggak berbagi tidak buat gua miskin. Kenapa? Gua baca itu. Karena apa? Karena dia melakukan itu kan nggak pakai duitnya sendiri. Dia bisa minta ke IO. Nah, itu dijawab sama Bapak Menteri Hukum sekarang, Pak Supratman Andi Aktas. Siapapun yang bayar terserah. Mau penyanyinya atau mau penyelenggaranya terserah. Asal Bayar. terpenuhi kewajibannya untuk memberikan hak kepada si pencipta lagunya. Mekanismenya kan gampang sebenarnya. Masalah itu nanti penyanyi mau bayar dulu, nanti dirembes dong ke penyelenggara. Tapi yang tahu kan dia nih. Oke, gue pakai nih lagunya si A, si B. Gue bayarin dulu deh. Tadi dia ngomong ke penyelenggara, bayarin gue ya, gue kemarin. Kan gampang. Itu kan bisa diomongin, Bang. Betul. Karena apa? Karena intinya yang penting haknya itu dibayarkan. Terpenuhi. Iya. Tapi kalau semua tutup mata, cuman ngomongin, ini loh aturannya itu seperti ini. Royalti itu dibayar setelah konser, dan yang bayar adalah penyelenggara. Kita nggak akan berhenti berdebat itu sampai Lebaran tahun kuda, nggak bakal berhenti. Kalau semua pakai dengan hati keras, dengan kebebalan itu yang selalu bicara harus ikutin hukum positif, harus ikutin aturan, kita buka hati nurani aja lah. Kita buka hati nurani, ini bisa diselesaikan. Penyanyi ingat bahwa yang dulu dia ini sama pencipta gitu, kenal sama pencipta. Yaudah gue bayarin dulu deh. Ntar gue bayarin deh, gue kemarin pakai duit gue tuh 500.000 bayarin gitu. Udah selesai, nggak ada masalah kalau gitu. Yang pertanyaannya kan begini, Mas Piu, kan adalah fakta di lapangan. Ini pencipta lagu tuh ya kita bisa baca ya, itu menyerang penyanyi loh. Ya. Menyerang penyanyi kan. Siapa pencipta lagunya? Ahmad Dhani lah gitu. Sebut. Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani itu akhirnya nyerang para penyanyi gitu kan. Artinya yang membuat akhirnya membuat gap makin ada ya di publik ya. Kita bicara publik ya. Urusan Ahmad Dhani dan Once Ngopi itu kita nggak tahu ya. Tapi kan di publik itu dihasilkan statement-statement itu dihasilkan dari pihak Ahmad Dhani atau aksi lah kita bicara. Nah, mungkin nanti bisa disebutkan oleh Mas Piu bahwa itu pribadi bukan aksi, bisa aja misalnya gitu kan. Tapi kan fakta di lapangan itu ada, Mas, ya. Mempertajam antara penyanyi dan pencipta lagu gitu kan, karena statement-statement dari pencipta lagunya juga sendiri. Nah, ini yang publik lihat gitu, Mas. Nah, ini gimana nih fakta yang di lapangan memang tidak bisa dipungkiri kan, Mas? Iya, memang itu kembali lagi kan, setiap orang kan punya karakter, punya cara untuk penyampaian, dan saya rasa juga Ahmad Dhani punya karakter seperti itu. Saya juga punya karakter yang berbeda, teman-teman yang aksi juga lain punya karakter yang berbeda. Kita harus meyakini bahwa tiap orang juga berbeda-beda gitu loh. Di dalam satu organisasi apapun gitu loh. Nah, ketika itu muncul dan menjadikan sebuah stigma dan menjadikan sebuah hal yang tendensius, ya kembali lagi adalah bahwa kita kembalikan kepada hakikatnya. Kembali kepada marwahnya adalah bahwa pemenuhan hak cipta atas pencipta lagu sudah terpenuhi belum? Itu aja sih. Udah terpenuhi belum?
Nggak usah ngomongin yang rame-rame. Kalau Hmm. memang belum terpenuhi ya penuhin dulu supaya tidak ada rame-rame. Hmm. Kalau umpamanya sudah terpenuhi tapi masih rame-rame berarti yang nggak benar adalah yang bikin Ya rame itu gitu kan. loh. Nah, kalau umpamanya belum terpenuhin kayak semacam kayak kita ngomong lah kita sekarang kayak umpamanya Indonesia sama Amerika ya begitu ada 19%. konsep tarif segala macam orang kan menghujat Amerika bla 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 segala Ah. macam. Tapi ketika itu sudah terpenuhi dan nggak ada yang komen ya akan diam sendirinya. Nah, Kalau tidak ada terpenuhi ya pasti akan begitu terus gitu loh. ini Gitu loh. makanya saya tanya ini berhubungan dengan Jadi jangan pertanyaan sampai karena akhirnya jadi soft spoken, akhirnya perjuangan ini berhenti gitu itu, loh. Mas. Makanya Gitu. kan kita tuh Hard dari spoken dan soft spoken itu kan sesuatu hal kayak yin yang aja, iya, satu yang saling makanya kan mengisi. dari yang disampaikan oleh Mas Piu tadi, ya itu sepaham kita, di Iya. mana masalahnya di LMK Iya. kan. Nah, pertanyaan saya yang belum dijawab, kenapa akhirnya penyanyi dan penciptanya yang saling berbenturan? Saya udah jawab kan tadi ya. Kita sudah berjuang untuk ini LMK dan LMKN sekaligus gitu loh. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada Ada panik mode. Mhm. Panik mode akhirnya mengajukan uji materi, Berarti gugatan ke statement MK. Ahmad Dhani ini bukan statement resmi aksi ya? Ya bukan lah. Oke, Ya bukan nggak lah. apa-apa. Saya Ya mau nanya bukan itu lah. aja sebenarnya. Ya statement reaksi dia sebagai pencipta lagu. Oke ya, berarti Iya bukan kan? Kalau aksi umpamanya ya. pencipta lagu yang lain ada si B, si C, dia punya statement seperti itu ya silakan. Kalau saya kan bisa dengan logika aja, dengan mengetuk hati itu tadi yang saya sampaikan. Oke. Ketika terjadi komersialisasi, ketika terjadi penggunaan karya dikomersialkan, terus habis itu yang mendapatkan keuntungan hanya penyanyi saja, buat ini kan tidak fair. Padahal pencipta itu juga memiliki hak atas karya yang digunakan gitu loh. Itu aja. Kalau saya lebih kepada membuka orang untuk mengerti, oh iya begitu ya. Kalau saya pakai hard spoken, tapi orang nggak tahu poinnya, intinya ya buat apa gitu loh. Mas. Nah, cara-cara orang untuk menyampaikan kan beda-beda. Ya. Gitu loh. Ya silahkan kalau ada pencipta lagu yang lain lebih keras lagi dari Dhani, mungkin akan ngomong yang lebih keras ya silahkan. Silakan Itu aja kan gitu adalah ya. luapan Ekspresinya ekspresi dia yang gitu tiap ya. orang beda-beda gitu loh. Mas, saya mau tanya nih, sebelum kita akhiri, saya mau tanya. Oh udah berakhir ya? Jangan dong. Masih. Nggak apa-apa. Jadi gini, saya sempat menonton bahwa sebenarnya perjuangan aksi ini hanya untuk konser, benar nggak? Sebenarnya iya. Benar. Sebenarnya iya. Nah, pertanyaannya. Live pertunjukan event. Oke. Nah, cuma kan agak membingungkan ketika aksi hanya membicarakan soal konser, ya memperjuangkan soal konser ya, DL-nya itulah ya. Tapi di satu sisi pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang diaksi bahwa kami melakukan ini agar supaya pencipta-pencipta ya yang lain, pencipta-pencipta lagu zaman dahulu itu bisa mendapatkan haknya. Ketika ditanya, bagaimana kalau di di kafe, gitu kan? Kata Ahmad Dhani, kalau nggak salah dengan Mas Piu ada di situ, mengatakan, oh itu urusan LMK. Itu untuk pemutaran master ya? Ya nggak kafe dan segala macam. Ya kafe kan muter kaset, muter Spotify dan segala macam. Ya, artinya kalau begitu, kalau aksi tidak ya, dalam tanda kutip tidak memperjuangkan, hanya memperjuangkan konser, artinya kan pernyataannya tentu agak rancu ya. Di satu sisi membicarakan untuk membantu lah, jangan menolong ya, membantu teman-teman pencipta lagu yang zaman dahulu bisa mendapatkan penghasilan, tapi di sisi lain ternyata yang diperjuangkan hanya untuk konser, di mana lagu-lagu pencipta lagu zaman dahulu itu tidak dibawakan di dalam konser-konser. Padi tidak membawakan lagu Titik Puspa sampai 5, Dewa tidak membawakan lagunya almarhum Gomblo sampai 5 gitu setiap konser. Ya. Tapi mengatakan bahwa ini akan membantu. Ini kan dua hal yang berbeda, Mas. Kecuali kalau dia bilang kecuali aksi mengatakan kami akan minta untuk di kafe-kafe ya, kami akan memperjuangkan ya, harus bayar kepada pencipta lagu. Nah, itu oke. Ya, ini yang membingungkan, Mas. Di satu sisi mau bantu musisi pencipta zaman dulu, tapi yang diperjuangkan berbeda. Itu gimana, Mas? Nggak usah bingung-bingung. Jadi sebenarnya
Nah, yang namanya sebuah perjuangan, yang Ya, namanya ya. sebuah perjuangan itu kan pasti perlu proses, perlu Oke. proses. Sebenarnya kalau picture-nya, terus habis itu juga kita ngelihat dari the grand design-nya itu sebenarnya adalah intinya adalah memperjuangkan hak dari para pencipta lagu, intinya itu. Hmm. Tapi cuman yang akan kita mulai itu adalah hal yang paling sederhana itu sebenarnya adalah konser, yang paling kelihatan. Hmm. Nah, konser-konsernya sebenarnya jangan salah loh, lagu-lagu zaman tempo dulu itu masih sering dibawain. Masih ada di daerah-daerah, masih ada itu masih banyak orang yang menyukai itu. Bahkan kalau di luar negeri pun, itu yang nonton konser yang umpamanya kayak kayak umpamanya Chris Isaak atau Rick Springfield gitu, yang nonton itu tua-tua. Kemarin saya di UK itu saya lihat ada penonton tua-tua, ibu-ibu yang nonton konser itu, masih banyak gitu loh. Nah, kalau umpamanya itu bisa kita perjuangkan, nanti kayak model kayak Johan Untung itu mereka bisa nyanyi lagi, terus mereka bisa bawa lagu lagu yang lama-lama kan pasti otomatis akan ekosistemnya akan mulai berubah. Kita akan mulai berubah dari sesuatu yang sederhana dulu. Dari yang konser-konser ini banyak, yang orang-orang yang di daerah-daerah, contohnya kalau, lagu-lagu Batak, itu kan lagu-lagu lama semua. Hmm. Itu juga banyak loh. Konser, kita bicara konser ya. Konser, Konser lagu-lagu ya. Batak yang penciptanya kan zaman dulu semua itu. Hmm. John Marpaung apa segala macam itu kan banyak gitu. Terus habis itu yang bawain lagu-lagu kayak Mas Habi itu di acara-acara Arab-Arab itu banyak, Mas. Banyak gitu, tapi keluarganya juga masih ini, gitu loh. Sebenarnya kita mulai dari hal yang sederhana dulu dan yang lebih mudah. Karena apa? Karena kita melihat langsung bahwa penyanyi menggunakan karyanya, terus habis itu ada penyelenggara yang mengeksploitasi karya itu bersama dengan penyanyi, penciptanya harus mendapatkan juga haknya, Ya, itu dulu. setuju. Kalau nanti itu nanti akan berkembang dan memang kita memang mendapatkan buah hasil dari perjuangan itu ya nanti otomatis akan mengikuti yang lainnya. Kan- Semua ada proses. Ya semua karena ada kan kalau proses. kita bicara Tapi kalau sekarang kita akan ngomongin itu supaya tidak bias aja. Aksi ngomongin ini dulu. jadi Live konser. aksi Emang udah. benar-benar hanya untuk konser dulu nih perjuangannya ya. Iya, kita stated itu dulu bahwa ada untuk perjuangan live and konser. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana. Artinya apa yang dilakukan oleh aksi selama ini, kalau kata memperjuangkan itu artinya sesuatu yang belum diatur, diperjuangkan. Ya, sudah diatur tapi kan implementasinya salah. Artinya Itu tadi. implementasinya. Implementasinya kan salah. Yang dilakukan oleh aksi adalah mengimplementasikan aturan, tapi tetap memperjuangkan agar proses aturannya dijalankan proses dijalankan dengan benar sesuai benar. dengan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu ada lisensi, ada izin. Oke, terakhir Mas, kalau Padi itu konser, kalau dengan DL ini, apakah Mas Piyu dibayar? Kita nggak bicara pribadi ya, maaf ya. Kita bicara ekosistem yang diinginkan oleh Mas Piyu dan kawan-kawan. Misalnya Padi konser nih. Artinya Mas Piyu sebagai performance dibayar, sebagai pencipta lagu dibayar juga? Tidak. Jadi itu semua kan tergantung kesepakatan. Dan gua sebagai bagian part of member of Padi tidak melakukan itu. Tapi seharusnya dibayar. Ya itu kan pilihan. Ya, Jadi nanti umpamanya DDL itu dijalankan, itu nanti akan ada feature-nya. Mau ditagih atau enggak. Jadi kan itu nanti ada pilihan, pokoknya ada yang pakai charity atau ada yang pakai untuk yang sosial atau untuk promo atau mungkin kita tidak ngomong konser biasa aja lah. Enggak itu konser. Jadi itu kita pakai untuk konser. Jadi pilihan itu ada. Itu memang aku terapkan di situ. Karena apa yang aku terapkan di Padi seperti itu gitu. Aku tidak pernah ngecas ke. Nah ini kita mau bicara yang diperjuangkan ya. Kita kan membicarakan yang diperjuangkan. Tapi yang di dalam Padi aku tidak pernah mengecas untuk pilihan. Nah, padahal karena sudah bisa karena dilakukan sama LMK kan. Nah, karena ternyata LMK-nya tidak bisa menjalankan ini, makanya kita dorong untuk kita rubah gitu loh. Berarti kalau memperjuangkan untuk merubah, kan barusan merubah aturan, artinya secara aturan itu haknya Mas Piyu untuk mendapatkan bayaran sebagai pencipta lagu ketika Padi konser. Cuma Mas Piyu memilih untuk tidak. Gitu? Iya benar. Oke, ya. Artinya kalau nanti Dewa 19 Ahmad Dhani mau terima boleh dong? Saya rasa sih Dhani juga tidak ya artinya itu kan opsi pribadi-pribadi ya. Kalau maunya satu bandnya sepakat ya silahkan ya. Tapi saya sih tidak kepikiran untuk itu ya. Udah bersyukurlah kita udah bisa bareng-bareng bersama-sama bareng-bareng gitu. Mas, ada rencana nggak untuk duduk bareng semua musisi untuk akhirnya jangan ada gap lagi, terus akhirnya memperjuangkan membenahi LMK ini, karena semakin berkumpul semakin bagus loh Mas.
saya sepakat. Saya siap untuk hadir, siap untuk apa namanya? Pencetus, Untuk kalau berdiskusi. pencetus nggak mau? So far sih kita sudah mengajukan itu ya untuk bertemu Oke. dengan teman-teman yang lain ya, stakeholder semua ya, terutama dengan penyelenggara juga biar paham juga. Artinya kalau nanti ada tokoh apapun ya, Iya. yang akan menjadi pencetus, Mas mau Oh ikut? siap, mau. Pasti senang banget. Saya akan nyampaikan itu semua gitu. Sip. Oke. Siap. Terima kasih ya Mas Pio. Thank you, Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ya, inilah hasil pembicaraan, diskusi atau omong-omong kita dengan Mas Pio. Nanti teman-teman nonton ini dan silakan mengomentari atau menanggapi hasil dari pembicaraan ini. Nanti akan kita tanggapi di video yang terpisah. Jadi kita tanggapan Ada dari tanggapan ya. teman-teman itu ya kita tanggapi, kan sayang Mas Iya, kalau iya. tanggapan itu nggak kita tanggapi gitu. Gitu, terima kasih ya. Saya pikir cukup. Terima kasih. Mas Pio enakan di mana? Kanan saya kanan. Oke.